pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti yang namanya Ibu panggil, boleh angkat tangan, lalu jawab hadir Bu. Seperti itu ya. Baik, Ibu mulai. Yang pertama, Risa Menikah hadir. Lalu Ralin hadir. Randy Irawan hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingin kita sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa pagi ini yang ingin memimpin doa teman-teman? Boleh angkat tangan. Ya, Risa, boleh nak maju ke depan. Terima kasih Risa. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik, kepada seluruh siswa, Ibu mohon untuk berdiri semua. Ibu harap kalian berdiri dengan sikap siap karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Baik, kepada seluruh siswa, Ibu persilakan untuk duduk kembali. Anak-anak, tadi kita telah memulai pembelajaran dengan doa dan juga bernyanyi bersama-sama. Selanjutnya, sebelum Ibu memaparkan materi apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Ibu ingin coba tes semangat kalian. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bisa menjawab ya. Bagus. Ibu coba ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Oke, berikutnya Ibu mau tepuk semangat. Coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, bagus banget nih semangatnya. Yang terakhir Ibu mau coba tepuk bahagia. Coba ya. Tepuk bahagia. Aku, kamu, kita bahagia. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Keren nih anak-anak Ibu, udah pada semangat dan menjalani pembelajaran dengan bahagia. Nah, Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu yang pertama ada materi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai mengulas isi buku sastra. Nah, berikutnya Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita. Ibu akan izin share screen dulu. Tulis dulu ya. Mengulas isi cerita. Nah, ketika kita telah membaca satu cerita hingga selesai, apa saja yang dapat kita ulas? Nah, yang pertama, kita dapat menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Berikutnya, setelah kita menyebutkan tokoh-tokoh di dalam cerita, kita dapat menganalisis karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui karakter dari setiap tokoh, kita dapat memberikan pendapat atau opini kita terkait karakter dari masing-masing tokoh, apakah kita menyukainya atau kita tidak
menyukainya, dan juga disertai dengan alasan. Yang keempat, kita dapat memberikan kesimpulan dari cerita yang sudah kita baca dan juga hikmah yang dapat kita ambil dalam cerita yang sudah kita baca. Nah, keempat poin ini merupakan gambaran dasar dari cara-cara kita mengulas isi cerita. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Nanti kalian simak, dalam video itu akan dibahas lebih lanjut mengenai cara mengulas isi cerita. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku. Pertama, data buku. Kedua, inti cerita. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. A. Membaca seksama jalan cerita. B. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. C. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Pertama, komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Kedua, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Ketiga, komentar disampaikan dengan ucapan yang jelas. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ayo, simaklah cerita semut dan belalang berikut. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami bawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Bagaimana pendapatmu dengan sikap kawanan semut? Bagaimana pendapatmu dengan sikap belalang? Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. A. Bacalah cerita dengan cermat. B. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. C. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. D. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Menurutmu, apa penyebab permasalahan pada cerita semut dan belalang? Lalu, bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan? Baik anak-anak, tadi kita telah menyimak tayangan video pembelajaran secara bersama-sama. Selanjutnya Ibu ingin kalian membuka buku rujukan kalian pada halaman 6. Di situ ada teks berjudul Taman Bermain yang Hilang. Kita akan baca bersama-sama. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Anak-anak, mohon diperhatikan ya. Kita akan membaca sebuah teks secara bersama-sama. Judulnya adalah Taman Bermain yang Hilang. Ibu ingin minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk membacakan paragraf yang pertama. Siapa yang ingin membantu Ibu membacakannya? Boleh angkat tangan? Oke, Risa, silahkan nak dibacakan paragraf yang pertama. Baik Ibu.
Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan pelan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Oke, selanjutnya paragraf yang kedua. Siapa yang ingin membacakannya? Boleh angkat tangan. Oke, Ralin, silahkan nak dibaca paragraf 2. Baik, Ibu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Oke, siapa yang ingin melanjutkan paragraf yang ketiga? Boleh angkat tangan. Yang belum ya? Alicia mau coba, nak? Oke, silakan Alicia. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Ayo, siapa yang ingin melanjutkan paragraf yang keempat? Siapa yang belum? Ya, Zevania. Oke, silahkan nak dibacakan. Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Berikutnya, siapa yang ingin melanjutkan membaca paragraf kelima? Ayo, boleh angkat tangan. Siapa? Munika. Oke, silahkan nak dibacakan. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Yang berikutnya, paragraf ke-6. Siapa yang ingin membacakan? Michelle. Oke, silakan Michelle. Baik, Ibu. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasanya menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Oke, selanjutnya ini paragraf yang terakhir. Ibu ingin paragraf yang terakhir ini dibacakan oleh siswa laki-laki, karena tadi semuanya membacakan siswa perempuan. Kali ini Ibu ingin siswa laki-laki. Siapa yang ingin membantu Ibu membacakannya? Boleh angkat tangan. Ya, Randy. Oke, silakan dibacakan paragraf terakhir. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah membantu Ibu membacakan teks Taman Bermain yang Hilang. Selanjutnya, Ibu ingin kalian membuka buku tematik kalian pada halaman 7. Di situ ada soal latihan. Nah, Ibu ingin kalian membentuk kelompok sesuai kelompok yang telah Ibu bentuk sebelumnya. Bisa dimulai dari sekarang untuk membentuk kelompoknya. Oke, apa semua sudah mendapat kelompok? Oke, baik. Kalau semua sudah mendapat kelompok, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok mendapat 1 LKPD. Ibu akan beri waktu kalian selama 5 menit untuk membaca LKPD yang Ibu berikan. Khususnya kalian cermati pada bagian langkah-langkah kegiatan ya. Nanti yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan ke Ibu. Bisa dimulai dari sekarang.
Bagaimana anak-anak? Apa semuanya dapat dipahami? Alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Ibu berikan arahan sedikit ya. Jadi untuk kelompok, Ibu ingin kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Dan Ibu beri waktu selama 45 menit. Jika sudah selesai, nanti Ibu akan panggil perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kemudian untuk soal nomor 5 dan juga soal nomor 6, Ibu jadikan soal tersebut sebagai tugas individu. Nanti kalian harus menuliskan alasan kalian memilih tokoh tersebut, kemudian pendapat kalian, dan juga alasan kalian menyukai atau tidak menyukai tokoh tersebut. Selanjutnya, Ibu memberikan waktu kalian untuk mengerjakannya selama 1 jam atau 60 menit. Kalian dapat tulis di buku tulis masing-masing. Sehingga ketika perwakilan kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, kita bisa langsung menukarkan hasil kerjaan masing-masing dengan teman sebangku atau teman sekelompok. Lalu Ibu ingin teman sebangku atau teman sekelompok itu memberikan opini atau pendapatnya masing-masing mengenai pekerjaan teman mereka. Dan Ibu akan pilih secara acak siswa untuk membacakan opini mereka tentang pekerjaan temannya. Apa semuanya sudah cukup jelas? Oke, bagus. Kalau gitu, bisa dimulai dari sekarang ya untuk pengerjaannya. Baik anak-anak, Ibu senang sekali melihat hasil pekerjaan kalian. Ibu melihat kalian telah memahami materi dengan baik. Berikutnya, Ibu ingin membahas sedikit mengenai fakta-fakta tanaman bakau. Tadi kan kita sempat ya membahas tanaman bakau itu pada teks Taman Bermain yang Hilang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan fakta-fakta mengenai tanaman bakau. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Mohon diperhatikan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan fakta tentang manfaat tanaman bakau. Manfaat tanaman bakau itu yang pertama, dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Dengan adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Manfaat selanjutnya yaitu tanaman bakau dapat menahan rembesan air laut ke darat. Tanaman bakau juga sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, tanaman bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Manfaat berikutnya yaitu dapat menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Lalu, tanaman bakau dapat menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang terakhir, tanaman bakau dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai tanaman bakau. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua ya. Berikutnya, Ibu menyiapkan link quizzes sebagai latihan kalian di rumah. Linknya akan Ibu share di Google Classroom. Oke, sudah Ibu share. Nanti dapat kalian kerjakan di rumah ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Boleh angkat tangan? Ya, Risa, silakan nak. Oke, terima kasih Risa. Benar ya yang dikatakan oleh Risa. Kita telah belajar mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan juga kelestarian sumber daya alam. Kemudian kita telah belajar jenis-jenis pekerjaan dan juga kita telah belajar bagaimana cara mengulas isi cerita. Nah, sampai sini apakah ada materi yang belum kalian pahami atau kalian mengerti? Dapat ditanyakan ke Ibu sekarang ya. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu ingin ingatkan kembali terkait tugas yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu ingin kalian mengerjakannya bersama orang tua di rumah, lalu untuk pengumpulannya dikumpulkan pada hari Jumat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal quizzes juga ya, sebagai latihan kalian. Sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, karena tadi kita memulai dengan doa, maka akan kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa penutup teman-temannya kali ini? Tadi kan Risa sudah, coba yang lain gantian. Boleh angkat tangan. Oke, Ralin, silahkan maju ke depan. Terima kasih Ralin, silahkan maju kembali. Baik, Ibu cukupkan
pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.